Oke. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suena Babang dan saya sendiri adalah Daniel Babang. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini juga Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Babang, Markus Babang, dan Gideon Sitorus beserta Johan Surya. Oke, dalam dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang akan disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semuanya. Halo. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin aja. Dijelasin aja Kak. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Kamu bisa bercerita aja dulu Iya. biar kita dengerin atau baru kita bertanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, diundang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya, intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut ke Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Biar kita detail gitu.
Runtutin aja Kak. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Begitu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa meyakinkan kepada Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti Seperti dong, apa, Kak? pasti ada bukti dong Kak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK, selain tadi katanya udah tahu. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Nah, itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala secara berkala. Berapa juta Kak mungkin? Lisa, Berapa Pak? Pak, bisa dikasih bulan berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar sekarang Pak? Kenapa dari awal? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskannya. Alisa, kita belum tahu benar waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK itu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan saya telepon dia shock. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akang telepon. Dia sudah dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak mintanya gimana Mbak? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Jadi Kurang lebih ya. Saya lupa. sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Pada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab. Jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Mbak Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja yang diberikan kepada Mbak Lisa? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya belikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Pak? Mobil apa Pak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Saya ini udah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Walaupun Mbak bisa tahu saat itu ya kondisinya kan PRK sudah berkeluarga ya. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Juni, di bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Nah, tahu hamilnya itu kapan? Setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya. Juni. Mbak Lisa emang Juni Juli, sorry ya. Mbak Lisa untuk konfirmasi lagi anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja.
Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya. Dia marah sama saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, akang saya tidak menggugurkan. Jadi uang yang akang kasih ini saya untuk biaya hidup. Tapi itu udah habis. Saya lagi kritis, saat itu lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood. Dari hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri, Saya tahu. namun tetap menjalani. Iya. Lisa, apakah saat itu suami Bapak mengajak Bapak untuk melakukan DNA untuk memastikan anak itu? Untuk saat ini belum ada. Enggak saat itu. Saat itu enggak. Enggak, dia jadi terima aja. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan dan saya nggak mau. Karena ini kan hujatan lari pada kamu semuanya kan. Tadi saya tanya kamu menanggulanginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Kamu pernah lari ke psikolog kan? Depresinya atau seperti apa? Mbak Lisa, Setelah akhirnya Sudah, mengetahui udah, ini baru sosokan nih. Mungkin dia bingung ya, karena bocah-bocah nih ya. Iya. Sebentar, ini aja. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu saya. Dia agak shock karena baru ini dia untuk dari untuk muncul media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Iya. Kalau saya kurang jelas. Tadi kan ada pertanyaan tanggal, mungkin apabila saudara Lisa ingat ya silakan tahu kita tahu ya. Kalau kronologi bisa. Ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mendm saya sendiri ke Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK menyuruh Kak Lisa untuk membuat video shoot itu atas dasar Oh mungkin itu fetishnya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa kak? Kalau boleh tahu yang pertama kali. Isi DM Instagramnya apa yang Pak kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget gitu. Oh Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan sumbangan? Ya karena diiringi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Lisa, Tapi soal penampilan kamu kan ini banyak yang pakai mungkin termasuk Gemuk. ya. Gemuk, Nah, itu ya. mungkin bisa ceritain emang karena ini kan pernah statement karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Ya, kenapa mungkin berbeda dengan Gak apa-apa, gak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya ya, body saya yang bagus ya, kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Lisa, apakah dalam hubungan kamu, Mbak, hubungan kamu dengan RK apakah ada bibir atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjiannya seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak, kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mend-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. itu terlalu banyak bohong. Bisa minta tanggung jawabnya Fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Alisa, Kalau saya emosi, minta tantang jawabnya apa? Diantaranya apa yang kamu sebutkan kalau itu Bisa. diantaranya? nanti ya. Iya. Kita sampaikan aja supaya jelas gitu. Iya, apa? Diantaranya apa? Iya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Alisa, mungkin Bisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Marisa. Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. buktinya. Alisa mungkin sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun belum ada komunikasi sama. Tidak. Alisa, emang bener gak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. untuk mengaku hal Betul. Bentuk ancamannya seperti apa? Alisa mau diceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku hal dan jika ditawarin sejumlah uang itu seperti apa mungkin kronologinya? Biar
kuasa hukum saya yang bilang. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Alisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USD. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra, maksud bukan disandra ya, disita sama si AA ini gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauhnya di Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu gak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan? Dari yang kamu dinyatakan positif sampai melahirkan tidak ada pertemuan? Betul. Setelah saya hamil, Bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu gitu? Nggak bisa? Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah Anda kita kan lagi ketemu lagi? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Oh, mungkin karena saya hamil. Kenapa kakak nggak memilih speak up saat ketahuan saat hamil gitu kan? Kenapa baru? Saya takut karena saya diancam. Ancamannya pertama itu kan boleh saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Alisa, gimana sih menanggapi terkait sama banyak mendapatkan hujatan ya? Hujatan dari netizen dan apalagi setelah tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Kita gimana membesarkan anaknya sendiri, Mbak? Jauh itu gimana? Oke teman-teman, biar makin dulu ya. Tadi kan habis USG terus masuk ke kelahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runut ya ceritanya ya, biar dulu ya. Balisa. Oh ya, silakan. Maaf ya, saya kayak Biar lanjut dulu ya, habis dari tadi USG kan lompat-lompat nih. Ya. Jadi lahiran deh, setelah lahiran. Karena nanti kita akan buka untuk sesi itu pertanyaan jawab untuk media ya. dari lahiran pun dia ajudan ini juga masih kasih saya uang itu, tapi nggak cukup kan, akhirnya saya cukup ke BPJS uangnya nggak cuma 15 juta dari saat itu. Setiap bulan 15 Biaya persalinan. Di situ kan di sebelum kita melakukan persalinan ada seperti formulir yang harus diisi oleh pasangan. Iya, itu makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya, data rumah sakit. Yang mengisi siapa?
yang bersangkutan. Yang bersangkutan Inisial R, inisial R. ajudannya. Itu datanya di rumah sakit mana Kak? Ternyata ajudan itu ya. Di rumah sakit daerah mana kak? Pabulangnya. Kak Lisa, maaf kalau ada pengulangan. Kurang jelas maksudnya berapa kali pertemuan dengan Pak RK sampai hamil? Maksudnya berapa kali berhubungan dengan Pak RK Satu sampai kali saya ke Palembang, tapi 3 hari saya berhubungan. 1 kali dan 3 kali 3 hari 2 malam. dengan Bapak di sana? Setelah itu tidak ada pertemuan lagi berarti sama. Tidak ada. Jadi Akhirnya itu setelah 3 kali pertemuan itu di bulan Juli berarti ya, atau gimana sih mungkin tidak cukup jelas. Tahu hamilnya itu setelah pertemuan di Palembang itu atau di mana mungkin? Enggak. Kurang jelas tadi. Gimana Mas? Mbak Lisa tahu hamilnya ketika setelah pertemuan dengan RK di Palembang atau di mana mungkin? Enggak. Saya tahu 3. Enggak. 3 minggu. Gini, Pak. 3 hari di Palembang. Pulang dari situ hamil atau bagaimana? Iya. Enggak. Nah, iya makanya itu. Oh enggak, 3 minggu setelah saya dari Palembang, saya waktu itu posisinya lagi di Bali, itu saya telepon, saya mengabarkan bahwasanya saya hamil. Tapi selama 3 minggu itu tidak ada berhubungan dengan siapapun? Tidak ada, saya sama teman saya perempuan di Bali. Nah, Oke, selanjutnya tadi salinan tadi. Oke, nanti ke persalinan kelahiran ya. Tadi persalinan 15 juta. Oke, selanjutnya habis kamu dari persalinan. Persalinan 15 juta, bagaimana kamu membesarkan anakmu? Ada tunjangan lagi nggak diberikan apa yang sama sekali tidak? iya. Setelah saya melahirkan, biaya masih dikasih per bulannya, tapi ya begitu, asal-asalan yang berlebihan juga. Maksudnya jumlahnya asal-asalan gitu. Yang saya aneh gitu. Kok ini nggak biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Kak Lisa, di sini kan dari tim RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kak Lisa, apakah memang menyetujui? Tapi dengan Menyetujui syarat, sekali, saya tunggu sekali. dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Ya sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau Oh enggak, nggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu, nggak mungkin kan? Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak pacar saya nggak gitu, nggak ada. Oke. Vicky, untuk masalah VCS, Iya. ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah VCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Selama proses pacaran? Ini kita mau spion sama ini. Oh iya, silakan Pak. Udah videonya Iya. Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, yang kita Betul. Betul. Ya. Itu video call-nya. Itu video call biasa, Mbak. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus? Nah, ya. Yes. Oke. Yang seperti Bapak minta. Oh, Itu oke. dilakukan berapa kali? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali Lisa? Setiap hari kah diminta atau? Sering, saya lupa. Saking seringnya saya lupa. Oke. Bisa, kalau video call kan sering ya. Jelas bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 kali di situ. Tidak hamil. Iya, 3 hari 2 malam. Ada itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. dan ceritanya Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tahu ini kan pakai pengaman, dia nggak mau. Oke. Kak Lisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang Ada bukti dilontarkan? Tahu aja. Ada bukti chatnya nggak sih kak mungkin yang Iya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete accountnya sama dia. mungkin untuk bukti-bukti apa aja sih Kalau mungkin DM selain Oke, sebentar, Bang Edi.
Ya. Oke. Mbak Lisa, lagi hubungan itu istri dari RK pernah izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke lisannya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Bacain, ya, Bang. teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia. Setelah saya baca di-answer lagi, coba. Itu saya nggak mungkin merangkai. Bang, bacain aja, Bang. Bacain aja, maaf. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-unsend DM-nya. Iya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi. Dari RK ya? Ya, ini udah diklarifikasi. Sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang dengan aku. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, nggak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-unsend. Dia chat, saya lihat langsung di-unsend. Itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Iya. Oke. Sama ini juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021 ya. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend, dijawab oleh klien kami, baik kan. Coba saya konfirmasi Bu, ini benar chatnya Pak? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya. Tahan. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang, "Akang baca tele ya." Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Itu chatnya kapan, Bang? Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan di sini banyak yang jadi opini. Kalau saya ini yang takut jadi tes DNA tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Ada ini kan hamil di luar nikah bangsa. Secara hukum kan memang kalau hamil di luar nikah yang laki tidak wajib bertanggung jawab. Ada sekarang. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum yang akan buat itu. Tapi ada pengalaman soal itu kan pasti bisa. Iya, nanti saya gini Mbak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya bisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, ya kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa kalau PRK nonton sekarang mau bilang apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kalisa, mungkin kerugiannya kan setelah lahiran kan mungkin udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi. Apalagi tadi Kalisa bilang bahwa perubahan berat badan mungkin mempengaruhi gitu. Seperti apa sih Kalisa mungkin produktif? Ya, produktivitas kan mungkin berat badan juga sudah nggak kayak dulu. PRK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang
Keluarga saya orang berkecukupan dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers dan lain-lainnya kebutuhan anak saya. Mungkin maaf Kak Lisa, terkait Kak Lisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Oke, di media, teman-teman. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, teman-teman waktu juga sudah mulai sore. Sudah buka sesi tanya jawab. Ya. Untuk di media boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya, akan dijawab satu persatu ya. Yuk. Oke, dari mana terus? Dari adalah apa punya bukti apa yang bisa kita terima. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau boleh saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Hadir nggak Pak? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa ya. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui, dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami spill. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Berapa nilainya? Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat, nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Bu Alisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana dulu? Kita tahu nggak sih sama Pak RK? Sorry, tadi media apa Bu? Oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Pak RK sering cerita nggak tentang Tidak. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya nggak dengar Cinta Radio, Pak. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disurat sama itunya, apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjang ya. Kita global ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bu Lisa. Boleh, boleh. Langsung dijawab. Anak saya perempuan, Selina Azura.
belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi abang udah sekarang berdiri. Sini. Iya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana? Belum ibu, bapak. Gimana, Bu? Saya Winda dari Selebrita. Maksudnya biar jelas aja, awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya Ibu Cita takut nggak dilaporin sama Bu Cita kan ini perzinahan ya? Jatuhnya. Tanya berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa. Sebelum bertemu dengan beliau, Sebelum bertemu dengan Pak RK, bekerja. berarti Lisa bekerja seperti apa? Ya, dan tahu nggak latar belakang Pak RK tuh maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja? Kak Lisa tahu nggak? Udah Lingkungan. ada pertanyaan pertama pekerjaan Lisa dan Iya. satu latar belakangnya. Iya. Tiga. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Iya. Terus ketiga takut nggak dilaporin sama Bu Cita kan ini masuk. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cita ya soal perzinahan. Saya seorang model, ex model ya, Ya. ex model, majalah dewasa. Oke. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku tidak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya dia Saya silakan. Hashim dari Display. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain ya sih kronologinya, mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak? Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa katanya, sebut saja angkanya, kasihan kasihan RK katanya gitu, kasihan karena lagi tersandung kasus ya, sebut saja, dan dia berjanji untuk dan dia berjanji ya udah lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chatnya pada saat tawaran? Ada bukti chat. Boleh dilihatin? Ada. Baik, terima kasih. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Ya. Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini, mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Pak dulu Bang, saya mau tanya. Tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini terap ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Iya betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, saya hanya dibaca aja WhatsApp saya. apakah itu salah satu sakit hatinya Oh iya. Lisa? Iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up. Satu, Iya, apa betul. tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang dituntut tes DNA. Berarti kalau tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima kasih. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Saya Izin. dari Unlock. Saya meminta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau catat. Oke. Beliau cuma jawab
dulu, ngomong dulu, Ya. dia nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, hidup saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, benar, cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya. Apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan itu bisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau tulisannya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Ya, seperti ya makanya ini. Izin ya, jadi gini, untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya, bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasanya. Pertanggal berapa Bang? Per hari ini. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Somasinya ada respon belum Mas? Waktunya berapa lama durasi somasi? Baru dikirim hari ini. Somasi lainnya ditunggu sampai berapa lama Bang? Nah, untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak? Oke Bang, di tengah isu bergulir perihal permintaan untuk tes DNA dan lain-lain, pertanggungjawaban RK muncul video sure dari diduga LM ya, Mbak Lisa. Mungkin terkaitnya seperti apa, membenarkan atau seperti apa atau gimana? Oke, untuk media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung kepada tim kuasa hukum aja. Ya silakan dijawab aja Bang. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Dikit aja Bang. Karena kan diduga Mbak Lisa karena bertato diduga kan sama. Gimana Mbak Lisa? Oke begini, saya untuk masalah video dan yang lainnya sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain, nggak tahu dia akunan seperti itu. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media untuk komunikasi. Teknis kok itu semua. Teknis kalau itu kan. Berarti benar ya Bang? Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video show yang 4 menit 28 detik itu Mbak? 2 video itu.
Kalau menurut klien kami sih, itu kan semua orang kan punya masa lampau. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Video lama bang. Kita kira gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di sini. Bang, dasar hukumnya apa? Kalau Kalisa mau melaporkan Pak RK, dasar hukumnya apa? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasanya. Terima kasih. Terima siapa Pak? Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Kalisa, akankah dengan ucapan iya betul, dengan iya tidak itu Kalisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka? Apa yang Kalisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Kalisa terima nantinya? Dan sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya di mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Gak bisa saya kalau ngomong. Oke, rekan-rekan Kan media. saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia ngasih, tapi kan saat itu Baik, rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Ini hanya 3 ya, 3 pertanyaan. Mulai speak up gitu kan, kenapa kan di saya aja yang melakukan kesehatan, kenapa Pak RK? Kenapa kok saya Iya, sama-sama nunggu gimana nih Bang? Izin saya jawab ya Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami, hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi Bapak boleh. Mungkin nanti ada masalah yang lain ya. Boleh ya. Siap. Dari saya tadi kita setuju mungkin mengenai Kalisa nantinya akan minta maaf nggak sih ke pihak Bu Cinta sendiri, kan netizen bilang saingannya Bu Cinta itu berat, seorang Kalisa seperti apa sih nantinya? Minta maaf nggak sih ke Bu Cinta? Akan kamu minta maaf ke Bu Cinta atau tidak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke Bu Cinta setelah mungkin kasus ini bergulir gitu Bang? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Ada niatan nggak? Belum. Karena Bu Cinta kan mungkin istri sah dari Pak RK. Ini akan ada pertemuan, tapi prosesnya kita akan coba ini ya. Kita akan update, pasti kita terbuka, sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk, satu lagi deh. Semuanya di mana? Siap. Dari media yang lain mungkin. Apabila seumpama andai kata permintaan Kalisa ini ditolak mereka untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu
deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Mungkin oke, cukup ya teman-teman. Silakan demikian. Teman-teman media, terima kasih. Perlu kami tegaskan sebagai tim kuasa hukum dari Saudara Lisa Mariana, banyak opini publik kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan Saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK, sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu, dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Kalau nggak dari dulu, kenapa baru sekarang? Alasannya apa? Uangnya tuh. Ya kan itu ya. Stop bulanan awal saya. Karena saya membawa hanya di rate aja. Kalau dilanjutin, Oke, mungkin saya tambahin. Sorry. Mungkin saya Tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama, karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat, berbuat jangan takut. Terima kasih. Udah mungkin cukup itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita. Dan ini kan bukan tempat kita sendiri juga. Jadi mungkin next kita bisa akan mengagendakan wawancara selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini respon kita hari ini ataupun klarifikasi dari klien kami dan kuasa hukum. Selanjutnya nanti kita bisa berkomunikasi. Mungkin nanti akan ditutup oleh klien kami. Ya, terima kasih. Kalisa, anaknya yang paling mirip dari anak apa kak? Anaknya paling mirip apa kak? Ya udah ya, cukup ya sekali gini ya. Melalui media ini kami memberikan closing statement aja ya. Mudah-mudahan inisial RK melihat di sana nih, ya. Begini, pesan kami kepada inisial RK, ya. Klien kami hanya meminta pertanggungjawaban saudara, ya. Apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih. Kalisa, jawab dong itu kak. Kak, anaknya yang paling mirip apa kak? Bentuk muka kak? Bibirnya sama? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore.